Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih berkah dengan mewaris, kelas 12 semester 2 bab 8 kurikulum 2013 revisi 2018. Begitu pentingnya bab ini sehingga jika tidak menggunakan ilmu ini banyak sekali problem masalah yang diakibatkannya. Berikut beberapa cuplikan yang diakibatkan tidak menggunakan hukum Allah berupa syariat mawaris. Pemirsa, 3 hari pasca temuan 4 kerangka tengkorak di desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah, Polres Banyumas menetapkan 1 keluarga sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Ironisnya, kasus pembunuhan yang dilakukan pada tahun 2014 ini hanya berlatar belakang perebutan tanah warisan keluarga. 4 orang tersangka dari satu keluarga yakni Minah, Saniah, Irfan, dan Putra digelandang tim Rasmo Polres Banyumas, Jawa Tengah. Polisi menetapkan keempatnya sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap kakak, adik, dan sepupunya sendiri yang dilakukan pada 9 Oktober 2014. Pihak Polres Banyumas menyatakan para korban dibunuh dengan cara dipukul dengan besi dan tabung LPG yang kemudian dikuburkan di belakang rumah Misem oleh pelaku Irfan dan Putra. Menurut keterangan, Alhamdulillah, di sini kita diberi kesempatan untuk sama-sama belajar kembali tentang ilmu mawaris dan supaya kejadian-kejadian tadi tidak terulang di masa depan, terutama dalam kehidupan kita yang mempelajari ini. Baik, peta konsep kita. Yang pertama, hukum dasar mawaris. Yang kedua, ketentuan-ketentuan mawaris. Ketiga, pembagian warisan menurut syariat Islam. Keempat, manfaat hukum waris. Dan kesimpulan. Pengertian mawaris terlebih dahulu, yaitu serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dan yang meninggalkan dunia kepada ahli waris, baik berupa uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dalam bahasa Arab, al-miras, yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Dan di dalam hadis Nabi, warisan juga bentuknya adalah ulama, ya. Di dalam hadis Nabi, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ada 3 unsur terwujudnya warisan. Yang pertama, pewaris, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Harta waris, harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Kemudian ahli waris, satu atau beberapa orang keluarga yang masih hidup yang berhak mendapatkan harta warisan. Dasar hukum waris di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-7, fardu, ya, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Di dalam hadis fardu kifayah, Nabi SAW bersabda, ilmu itu ada 3, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan, yaitu ayah muhkamah, sunnah yang tegak, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2885 dan Ibnu Majah nomor 54. Di dalam hadis yang berikutnya, wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2719. Bisa kita lihat di zaman sekarang, ya, ada beberapa sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hukum Allah hak waris, ya, berupa boleh jadi setengah harta, boleh jadi sesuai kesepakatan, padahal Allah sudah memberikan hukum syariah bagaimana pembagian yang adil, ya, yang kalau tidak menggunakan hukum ini tentunya akan banyak masalah sebagaimana contoh yang tadi. Berikutnya, hukum kewarisan di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk ketentuan dalam kompilasi hukum Islam KHI
mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Syarat mendapatkan warisan. Tentunya yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan, hijab ya, penghalang. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Dan yang ketiga, ahli waris masih hidup. Nah, berikut skema waris ahli waris yang tidak terhijab dan terhijab atau terhalang. Ibu, ayah ya. Misalnya si mayit punya ibu dan punya ayah. Oke, suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki, ibu dan ayah tidak terhijab ya. Akan tetapi jikalau ada ibu, maka terhijablah nenek. Jikalau ada ayah, terhijablah kakek dan nenek. Dan seterusnya. Ini tanda terhijab ya. Misalnya anak perempuan, anak laki-laki ya. Anak laki-laki tidak ada, maka cucu dapat. Tapi kalau anak laki-laki masih ada, cucu tidak dapat, dan seterusnya. Nah, ini adalah para hijab-hijab yang bukan hijabers ya, penghijab ya. Masih ada ayah, yang lain ini tidak akan dapat, dan seterusnya. Sebab menerima warisan, yang pertama nasab atau keturunan. Tadi bisa kita sebutkan ya, keturunan. Nah, ini ya, anak perempuan ya, anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian pernikahan ya. Tadi ada istri, suami dan seterusnya. Dan wala. Apa itu wala? Orang yang membebaskan budak. Nanti kita lihat bagaimana caranya ya. Yang tidak mendapatkan warisan. Nah, sebagaimana kasus tadi ya. Yang pertama adalah kekafiran. Siapa yang murtad dalam Islam, anak misalnya, si anak tidak akan mewarisi harta ayahnya, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian perbudakan. Nah, zaman dulu ya, sistem budak, siapapun yang menjadi budak tidak akan mewarisi ayahnya lagi. Kemudian pembunuhan. Nah, kasus yang tadi, semua yang ikut terlibat dalam pembunuhan tidak mendapatkan sepeser pun harta warisan. Berikutnya perzinahan. Kenapa perzinahan tidak mendapatkan warisan? Anak zina tidak berhak mewarisi harta ayahnya. Akan tetapi andai dia anak di luar nikah ya, dan ibunya punya harta, ibunya meninggal dunia, dia berhak mendapatkan warisan dari ibunya, bukan dari ayahnya. Berikutnya li'an. Apa itu li'an? Mengutuk ya. Ini pencurigaan. Si suami curiga bahwa istrinya pernah berzina, dan anak yang dihasilkan adalah anak bukan dari si suami atau anak zina, sehingga posisinya adalah tidak mewarisi, sebagaimana poin yang perzinahan tadi. Li'an ini sumpah ya, seandainya si suami menuduh istrinya berzina, lalu mengandung ya, dan kandungannya tidak diakui, lalu si suami tidak memiliki saksi yang adil, maka dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, laknat ya. Nah, dan seterusnya. Jadi anak yang tersebut tidak mendapatkan warisan, begitu juga dengan istrinya selama-lamanya. Baik ketentuan pembagian harta warisan, ketentuan pembagian zawil furud, ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang telah diatur oleh Allah di Quran surah An-Nisa sebagai berikut. Setengah ya, kita kenal dengan ashabul furud ya, mendapatkan setengah dari harta waris. Siapa mereka? Suami jika tanpa anak, anak perempuan jika sendirian, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah, seandainya tidak ada hijab. Berikutnya 1/4 dari harta peninggalan. Siapa mereka? Suami jika memiliki anak, atau istri jika tanpa anak, mendapatkan 1/4 dari harta si mayit. Berikutnya 1/8 mendapatkan harta peninggalan warisan, yaitu istri yang memiliki anak. Nah ya, 1/8 harta yang diwariskan. Kemudian 2/3 untuk 2 anak perempuan kandung atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Oke, bisa juga di bawahnya jika tidak ada anak perempuan, maka 2 orang cucu perempuan atau lebih, atau 2 saudara kandung atau lebih, atau orang seayah
2 orang saudara seayah atau lebih. Ini kalau tidak ada penghijab tadi ya, halangan. Berikutnya ibu mendapatkan 1/3, atau jika tidak penghijab 2 saudara laki-laki atau perempuan seibu. Kemudian 1/6 ayah, kakek ya, bapak dari ayah, ibu dari ayah. Nah, jika tidak ada penghalang penghijab, yang mendapatkan cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek ibu dari ayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, jika tidak ada hijab sebagaimana skema yang tadi kita pelajari. Baik, berikutnya pembagian as-sobah, yakni ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris zawil furud sama sekali, sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Jika ada ahli waris zawil furud, berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, tidak mendapatkan bagian apapun. Ini terbagi menjadi 2 ya, ada ashabah bin nasab, ada ashabah bis sabab ya. Ashabah bin nasab terbagi 3, ashabah bin nafsi, ini contohnya. Ashabah bin ghair, ini contohnya. Ashabah mal ghair, dan ini contohnya. Ashabah bis sabab, ini ashabah yang mendapatkan karena orang yang membebaskan budak. Begini contohnya. Baik. Manfaat hukum waris, terciptanya ketentraman hidup. Tentu ya, karena apa yang Allah perintahkan pasti memiliki manfaat, dan apa yang Allah larang pasti memiliki mudarat. Suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan, mencegah konflik pertikaian. Untuk perhitungan harta warisan zaman sekarang tuh cukup mudah. Anda cukup cari di Google Play, dan banyak aplikasi tentang hitung waris. Ini Ustadz contohkan salah satu saja, Hitung Waris Islam ya. Kita coba install. Besarnya juga sedikit ya, jadi ringan di Android kita. Nah, setelah kita install, kita open, kita buka, dan perhitungannya otomatis ya. Anda tidak perlu ribet, cukup masukkan data-data sesuai dengan yang ada. Nah, di sini kita coba hitung. Misalnya yang meninggal adalah laki-laki. Nah, berapa harta warisannya kita tuliskan di sana. Coba kita pakai angka yang lebih mudah ya. Contohnya 60 juta. Setelah, ingat ketika menghitung jumlah warisan, pastikan hutang piutang, pengurusan jenazah ya, itu dipastikan dilunasi terlebih dahulu. Baru dapatlah sisa ya, sisanya. Nah, baru kita lihat keluarga yang tersisa. Ada ayah kandung ya, dari si ayah laki-laki tadi ada ibu kandung, istri yang sah 1 orang, contoh anak laki-laki asobah baik 3, yang perempuan 2. Nah, baru langsung klik aja ya, tinggal hitung, maka akan keluar hasilnya secara otomatis. Nah, ini contohnya. Jadi Ananda kalau ke depan ingin menggunakan ilmu ini ya, cukup mudah dan praktis. Berikut soal tentang menghitung harta waris. Jika suami sebagai waris meninggalkan istri, ibu, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki dengan harta warisan 720 juta, berapa warisan masing-masing? 1 orang istri 1/8 karena memiliki anak, ibu 1/6 karena memiliki anak, dan sisanya asabah mal ghairi. Sisa perhitungan dari istri dan ibu nanti dikurangkan untuk anak, dan ingat bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Kita kalikan 1/8 kali seluruh harta 720 juta dan 1/6. Oke, dijumlahkan dan kita kurangkan dengan yang ada, tersisalah 510 juta. Dengan ketentuan anak laki-laki 2 dan perempuan 1, maka penyebutnya adalah 3 ya. Anak perempuan dapat jatah 2, 2/3, perempuan dapat 1, 1/3. Kalikan sisa perhitungan harta setelah istri dan ibu, dan hasilnya sebagai berikut. Berikut kesimpulan dari perhitungannya.
Sekian pelajaran kita pada hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.